Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kabar TV biasa, namun isinya luar biasa. Pada episode ini kita akan melanjutkan sejarah singkat Yahudi bagian kedua. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa anak-anak Yakub atau dalam Islam adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dari keempat orang istrinya ada 12, namun satu orang adalah perempuan yang dinamakan Dina. Kemudian dikala Yakub menempuh perjalanan dari Padan Aram menuju tempat tinggal ayah ibunya di Kanaan, Rahel yang sedang mengandung itu tiba-tiba melahirkan, di mana setelah melahirkan tersebut akhirnya Rahel wafat dan bayinya diberi nama Ben-Oni yang akhirnya oleh Nabi Yakub dipanggil Benyamin. Dari ke-13 anak tersebut, Yakub terlihat menyayangi Yosef lebih dari anak-anak yang lain, sehingga ini membuat ke-10 anak laki-laki Yakub dari Lea, Bilha, dan Zilpa menjadi cemburu. Di sini cukup menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kita, mengapa Yakub sangat sayang begitu besar dari anak-anak yang lain kepada Yosef, di mana narasi Makai Demon dan Bible tidak mampu memberikan jawaban. Hanya dalam Islamlah dan juga dengan logis mampu memberikan jawaban yang pas. Hal pertama, oleh karena Yosef adalah anak pertama yang lahir dari rahim wanita yang dicintainya pertama kali, yaitu Rahel. Alasan yang kedua adalah yang lebih memungkinkan dari semua anak-anak Yakub tersebut, Yoseflah yang paling patuh dan penurut ketika diajarkan tentang ilmu agama bangsa Samawi, warisan dari kakek moyang mereka, yaitu Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang jadi penguat penjelasan tersebut adalah suatu ketika dikala Yosef sudah mencapai dewasa, dia bermimpi, yaitu mimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan mengelilingi dan bersujud kepadanya. Tentu saja ini bisa jadi sebagai bahasa perumpamaan, di mana 11 bintang adalah sebagai perumpamaan dari 11 saudara laki-lakinya, matahari sebagai perumpamaan dari ayahnya, dan bulan sebagai perumpamaan dari ibu. Dan kita bisa memberikan penjelasan tentang arti kata mimpi sama dengan pandangan di masa yang akan datang. Dan ini diperkuat penjelasan kitab suci Al-Quran ketika mimpinya itu diceritakan kepada ayahnya, itu Yakub. Yakub melarang agar mimpi tersebut jangan diceritakan kepada saudara-saudaranya tersebut. Dikhawatirkan Yosef akan dibinasakan. Dan ini yang dijelaskan oleh kitab suci Al-Quran pada surat Yusuf ayat 5. Dari kecemburuan ke-10 saudara laki-laki Yosef berujung menjadi sebuah kebencian, yaitu kebencian yang luar biasa. Sehingga puncaknya pada suatu hari ke-10 saudara laki-laki Yosef tersebut menghadap kepada ayah mereka, yaitu Yakub, dan meminta izin untuk membawa Yosef mengembala ternak bersama mereka di suatu padang rumput nan jauh di sana. Walaupun dengan berat hati ditambah intrik-intrik anaknya tersebut, akhirnya Yakub mengizinkan. Dengan rasa tidak percaya, Yakub selalu mengulangi pesan-pesannya, yaitu jagalah Yosef oleh kalian hingga dia bisa kembali pulang ke rumah. Jagalah Yosef oleh kalian hingga dia bisa kembali pulang ke rumah. Berangkatlah anak-anak Yakub tersebut yang kemudian hari akan dikenal sebagai Bani Israel, yaitu sebutan lain daripada turunan Yakub. Dalam perjalanan ke-10 anak-anak Yakub ini terus berembuk mencari cara bagaimana caranya agar bisa menyingkirkan Yosef dari ayah mereka. Sebagian menyarankan untuk membunuh Yosef, namun sebagian lain, terutama Ruben, tidak setuju jika Yosef dibunuh. Dicapailah sepakat agar Yosef dimasukkan ke dalam sumur tua di tengah padang rumput yang mereka tuju. Dengan harapan bila ada kafilah pedagang lewat, Yosef bisa diambil dan dijadikan budak. Sebelum dimasukkan ke dalam sumur, jubah Yosef pemberian ayahanda Yakub dibuka. Lalu dimasukkanlah Yosef ke dalam sumur. Walaupun Ruben selalu menghalangi, hati mereka sudah dimakan api cemburu dan kebencian, sehingga tidak ada lagi rasa iba walaupun Yosef berteriak-teriak. Sebelum mereka pulang, mereka menyembelih salah satu ternak mereka,
Lalu darah ternak tersebut dipakai untuk melumuri jubah Yosef. Ketika sampai di hadapan ayahanda Yakob, mereka menghadap dengan drama muka bersedih. Mereka menyampaikan bahwa Yosef telah dimakan binatang buas. Mendengar cerita tersebut, Yakob tidaklah percaya. Namun demikian, Yakob hanya bisa berduka dan meratapi Yosef hingga bertahun-tahun. Di keesokan harinya, ke-10 anak laki-laki Yakob kembali ke sumur untuk melihat keadaan Yosef. Bertepatan dengan itu, datanglah kafilah pedagang dari suku bangsa Ismail melewati mereka dan hendak mengambil air untuk unta-unta mereka. Maka di saat itulah Yosef dijual saudara-saudaranya kepada kabilah tersebut untuk dijadikan budak, hingga akhirnya Yosef dibawa serta menuju tempat niaga kafilah ke Mesir. Bagaimanakah nasib Yosef di tangan kafilah tersebut, dan apa yang akan terjadi? Ikuti terus channel Kabar TV Biasa ini. Oh ya, bagi kalian yang punya keinginan bergabung dalam channel ini, silahkan kalian kirimkan narasi kalian. Isi materinya bisa tentang agama, kesehatan, sosial, budaya, atau informasi apapun. Atau bisa juga biografi seorang tokoh besar, baik itu tokoh nasional maupun tokoh dunia. Narasi bisa hanya sekedar audio, atau bisa juga audio visual. Kirimkan via email dan atau ke nomor WA yang ada di deskripsi di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.